Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini yang berjudul Mengapa Alkitab harus ditafsirkan? Mengapa Alkitab harus ditafsirkan? Ada ungkapan yang mengatakan kita tidak perlu menafsirkan Alkitab. Cukup baca saja dan lakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apakah ungkapan ini semestinya memang benar harus seperti ini? Atau kita tidak usah menafsirkan bagian dari Alkitab? Ini pertanyaan yang menarik dan kita akan menemukan jawaban ini di beberapa pembahasan selanjutnya. Pada saat ini kita akan belajar langkah-langkah penafsiran dalam kitab Perjanjian Baru. Seperti apa langkah-langkah penafsiran dalam kitab Perjanjian Baru? Pertanyaan penting bagi kita hari ini, mengapa Alkitab harus ditafsirkan? Seperti yang saya katakan di awal, tidakkah ada ungkapan yang mengatakan Alkitab bisa menjelaskan sendirinya? Cukup dibaca saja, yang penting dipahami. Istilah Alkitab menjelaskan dirinya sendiri itu artinya ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu bisa dimaknai atau bisa direnungkan, bisa dibaca saja tanpa harus mengerti arti yang sesungguhnya. Pokoknya yang penting bisa memberkati, baik yang membaca maupun yang menyampaikannya. Tetapi ketika kita sudah melangkah kepada sebuah pengertian yang mendalam, maka kita perlu memperhatikan langkah-langkah dalam penafsiran. Dan saya mau sampaikan bahwa penafsiran itu perlu supaya kita tidak salah di dalam menjelaskan bahkan mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita pelajari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih buku tafsiran supaya sumbernya jelas. Dan itu akan kita perhatikan bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Langkah-langkah penafsiran dalam kitab Perjanjian Baru. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, yaitu menafsirkan menurut konteksnya. Kita perlu memahami arti dari kata konteks. Konteks berasal dari kata kon, yang berarti bersama-sama, dan teks tersusun. Konteks juga berarti ayat-ayat sesudah atau sebelum ayat atau bagian yang akan kita pelajari. Secara umum dapat digambarkan pengertian konteks sebagai hubungan pikiran yang menyatukan sebagian konteks dekat atau keseluruhan tulisan yang disebut dengan konteks jauh. Jadi, menentukan konteks harus melihat kepada ayat-ayat yang mendukung dari teks yang sedang dipelajari. Mengapa kita perlu mempelajari konteks? Hal yang pertama, supaya pengertian terhadap firman Tuhan yang kita bahas menjadi lengkap. Karena tanpa mempelajari konteksnya, maka pengertian kita terhadap ayat tersebut menjadi tidak lengkap. Khususnya jika ada kaitan pengertian yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain. Misalnya, janji yang bersyarat. Hal yang kedua, supaya memiliki pengertian yang lebih luas tentang firman Tuhan. Karena tanpa mengikut sertakan konteks, seringkali kita tidak melihat kaitan pengertian lebih luas
dan bisa juga memberi arti yang salah. Misalnya kata-kata yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Karena kita tidak melihat kepada konteksnya, maka kita mengartikannya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dan memperhatikan petunjuk mempelajari konteks. Setelah tadi kita memahami tentang mengapa penting mempelajari konteks, sekarang petunjuk mempelajarinya. Yang pertama, membaca keseluruhan perikop atau pasal yang menjadi konteks ayat. Dan ini dilakukan terus-menerus, tidak cukup satu kali. Harus berkali-kali sampai kita memahami maksud daripada ayat tersebut. Yang kedua, kita menyelidiki keseluruhan data atau mempelajari data-data yang ada dan ada tidak kaitannya dengan teks yang sedang kita bahas. Yang ketiga, mencari informasi latar belakang tentang nama, tempat, dan peristiwa yang sedang dipelajari. Ini penting. Karena bagaimanapun ada kaitannya ke sana. Yang keempat, gunakan referensi silang untuk membandingkan peristiwa yang juga dicatat dalam kitab yang lain. Itu biasanya di dalam judul Alkitab ada ditulis referensi di ayat yang lain atau kitab yang lain. Biasanya memudahkan kita untuk membuat perbandingan. Sehingga yang belum jelas akan menjadi jelas dengan mengadakan referensi silang seperti ini. Langkah penafsiran dalam kitab Perjanjian Baru yang kedua, mempelajari arti kata aslinya. Mengapa penting mempelajari arti kata aslinya? Yang pertama, supaya pada waktu menafsirkan arti kata yang tepat, itu dapat mengartikan kata tersebut sesuai dengan maksud dari penulis Alkitab. Hal yang kedua, dengan melakukan penafsiran arti kata aslinya, kita akan menemukan studi kata yang tepat dan sesuai dengan konteks zaman atau budaya waktu penulisan Alkitab. Setelah kita mengetahui pentingnya mempelajari arti kata asli, sekarang kita akan melihat petunjuk mempelajari arti kata asli Alkitab tersebut. Yang pertama, petunjuknya untuk kita memahami satu kata di dalam Alkitab dapat mempunyai arti yang berbeda-beda. Mengapa perlu kita menafsirkan? Karena ada kata yang sama tapi artinya berbeda. Lalu yang kedua, kata-kata yang berbeda dapat mempunyai arti yang sama. Kemudian yang ketiga, menyelidiki kata-kata yang penting yang memiliki arti teologis, khususnya yang sering diulang-ulang. Seorang penafsir dia harus jeli melihat kata-kata yang diulang ketika membaca atau melakukan penafsiran terhadap firman Tuhan. Yang keempat, pelajari kata-kata penting tersebut dalam konteksnya. Apa maksud kata tersebut? Ketika kita sedang melihat konteks bagian yang kita pelajari berbicara tentang apa? Kemudian yang kelima, gunakan konkordansi atau referensi silang untuk padanan arti. Saya memberikan penjelasan bagian ini. Referensi silang biasanya kita temukan di bagian bawah teks yang kita bahas. Kita lihat pasal
Biasanya referensi silangnya masih dalam sama-sama kitab Perjanjian Baru, dan bahkan juga kita bisa menemukan referensi silangnya diambil dari Perjanjian Lama. Baru selanjutnya, kalaupun tidak ada referensi silang, kita menggunakan konkordansi, menemukan kata dari dalam ayat yang kita sedang pelajari. Petunjuk mempelajari arti kata asli Alkitab. Yang keenam, arti kata dapat berubah setelah melewati jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, ketika kita mempelajari arti kata, maka kita perlu melihat latar belakang. Kapan Alkitab itu ditulis atau peristiwa itu ditulis pada peristiwa apa, sehingga arti kata bisa saja berubah dengan waktu penafsiran Alkitab tersebut dilakukan. Hal yang ketujuh, Alkitab menggunakan kata-kata atau terminologi yang mempunyai arti yang berbeda dengan penggunaan umum. Jadi perlu dipelajari bahwa kata-kata dalam Alkitab atau terminologinya kadang-kala berbeda dengan penggunaan secara umum. Lalu yang terakhir, yang ke-8, mempelajari arti kata asli Alkitab itu, kita perlu memperhatikan arti kata asli di dalam bahasa Yunani, secara khusus dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama menggunakan bahasa Ibrani. Karena terkadang kata tersebut berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi ketika katanya berbeda, maka artinya juga pasti akan berbeda. Oleh sebab itu, perlu memperhatikan arti kata dalam bahasa aslinya. Langkah-langkah penafsiran dalam kitab Perjanjian Baru. Yang ketiga, mempelajari tata bahasanya. Mengapa penting mempelajari tata bahasa? Setiap kata dalam kalimat tidak berdiri sendiri. Artinya bahwa teks yang ditulis itu ada kaitannya dengan bagian kalimat yang lain. Kata yang disusun bersama-sama memberi kombinasi arti yang membangun alur pikiran, sehingga seorang penafsir atau pembaca Alkitab perlu memperhatikan tata bahasa, mana yang disebut dengan subjek, objek, kata kerja, kata keterangan waktu, tempat, cara, kata ganti orang, dan kata sambung. Ini menentukan maksud dari tata bahasa tersebut. Lalu petunjuk mempelajari tata bahasa. Yang pertama, cari kata kunci dan analisa tata bahasanya. Jadi dalam sebuah teks, kita harus menemukan kata kuncinya yang mana. Tentukan terlebih dahulu. Yang kedua, pelajari hubungan dengan kata-kata yang lain. Kaitannya dengan kata-kata yang lain, apa maksud kalimat, apa maksud tata bahasa ini dengan bagian yang lain. Pelajari bentuk katanya, khususnya kata kerja. Kemudian yang keempat, pelajari konteks jika artinya lebih dari satu kata. Jadi konteks keseluruhan ayat itu berbicara tentang apa, jadi perlu dipahami dan diketahui untuk menentukan tata bahasanya. Langkah-langkah penafsiran dalam kitab Perjanjian Baru. Yang keempat, menangkap maksud atau tujuan penulis. Mengapa penting? Ada kalanya penulis Alkitab memberikan petunjuk jelas
maksud dari tujuan penulis. Seperti beberapa kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, bisa kita perhatikan dan bisa kita temukan dengan jelas di sana. Tetapi ada juga yang tidak jelas menunjukkan tujuan penulisan sebuah kitab. Sehingga kita harus memperhatikan dengan jelas. Oleh sebab itu ada petunjuk mempelajari maksud dan tujuan penulis. Yang pertama, perhatikan kalimat yang mengandung kata sambung. Ada kata supaya, sebab itu. Kata-kata ini kita lihat di dalam teks yang sedang kita pelajari. Lalu yang kedua, perhatikan garis besar struktur penulisan kitab. Dalam penafsiran, biasanya kita bisa menjumpai garis besar struktur penulisan kitab. Kemudian yang ketiga, pelajari latar belakang peristiwa. Mengapa bagian itu ditulis? Seringkali kita menemukan ada yang melatar belakanginya. Dan memudahkan kita menemukan maksud dan tujuan dari penulis kitab tersebut. Langkah-langkah dalam penafsiran kitab Perjanjian Baru yang kelima, mempelajari latar belakangnya. Mengapa penting mempelajari latar belakang teks yang sedang dipelajari? Penulisan Alkitab ditulis dalam waktu dan tempat serta budaya yang tidak lagi sama dengan kehidupan penafsir. Oleh sebab itu, seorang penafsir perlu mempelajari latar belakang kitab tersebut. Dengan yang pertama, memperhatikan dunia Alkitab. Pelajari peristiwa pada waktu itu. Yang kedua, mencatat peristiwa penting. Yang ketiga, menggunakan kamus Alkitab dan buku tafsiran. Yang keempat, mencari referensi silang dari bagian Alkitab yang lain. Untuk memahami latar belakang penulisan Alkitab, maka beberapa hal ini harus dilakukan, sehingga seorang penafsir atau pembaca Alkitab memahami mengapa bagian teks tersebut ditulis, sehingga dapat menjadi berkat. Langkah-langkah penafsiran dalam kitab Perjanjian Baru yang keenam atau yang terakhir, menafsirkan ayat dengan ayat Alkitab. Mengapa penting? Untuk mencari tentang pengajaran Alkitab secara utuh. Sebut juga dengan keseluruhan kebenaran. Apa yang harus dilakukan dalam mempelajari prinsip menafsirkan ayat dengan ayat? Yang pertama, mengetahui garis besar pengajaran kebenaran seluruh Alkitab. Yang kedua, mempelajari topik-topik penting dalam Alkitab. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan tentang isi Alkitab secara luas. Yang keempat, menggunakan referensi silang dengan ayat dalam kitab yang lain. Seperti yang saya sudah katakan di awal, biasanya ada di bawah bagian teks yang sedang kita pelajari. Di dalam ayat tersebut ada referensi silang di kitab yang lain dalam Perjanjian Baru dan juga dalam Perjanjian Lama. Namun, pada poin yang kelima, tetap harus memperhatikan prinsip konteks. Karena apa? Bisa saja dia ada di bagian kitab yang lain, tetapi arti katanya berbeda, karena berbeda konteksnya. Sebab itu, penting mempelajari konteks di sini karena menentukan maksud dari ayat yang sedang kita pelajari. Kita sampai kepada kesimpulan.
Penafsiran yang baik dan tepat itu sangat penting, karena Alkitab merupakan sumber utama bagi orang percaya untuk mengenal Allah dan pokok-pokok iman Kristen. Saya menyimpulkan beberapa hal penting mengapa Alkitab itu penting untuk ditafsirkan. Yang pertama, karena Alkitab itu adalah firman Allah yang menyelamatkan manusia. Yang kedua, karena Alkitab makanan rohani orang Kristen. Yang ketiga, karena Alkitab petunjuk Allah bagi orang Kristen. Yang keempat, Alkitab adalah senjata rohani orang Kristen. Yang kelima, Alkitab dasar teologi agama Kristen. Yang keenam, Alkitab dasar ajaran dan pelayanan berkhotbah. Yang ketujuh, Alkitab adalah dasar harapan orang Kristen. Yang kedelapan, Alkitab adalah wahyu Allah tentang jemaat. Yang kesembilan, Alkitab, kitab yang sangat terkenal. Lalu yang ke-10 yang terakhir, Alkitab adalah kitab yang sulit dimengerti. Ketika Alkitab tidak ditafsirkan dengan benar, dengan baik dan tepat, maka bisa salah pengertian, bisa salah memberikan arti, dan bisa juga salah di dalam pengajaran sehingga bisa menyesatkan orang. Poin penting saya pada hari ini adalah mengapa Alkitab harus ditafsirkan, karena sumber utama bagi orang percaya untuk mengenal Allah dan pokok-pokok iman Kristen. Kiranya melalui pembelajaran hari ini boleh memberkati kita, boleh memberikan pemahaman kepada kita semua untuk mengerti lebih dalam, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk dapat mengaplikasikannya, dan kita menjadi orang Kristen yang dapat memberikan pengajaran yang benar, sehingga melalui pengajaran kita nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.